Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Mukmin dengan NIM 18 10 10 50 60 74 yang berada pada kelas 08 SMJE 001. Di sini saya akan menjabarkan tugas dari Seminar Keuangan Internasional untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 1 mengenai manajemen keuangan internasional. Yang pertama, pengenalan manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporate yang lazim disebut juga dengan MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya pada Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut dengan konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal warga, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara yang sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan, juga keuangan internasional penting bagi 3 hal. Yang pertama, ekspansi perusahaan multinasional atau multinational corporate ke negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, ekspansi ideologi dan yang sedang ekspansi ideologi globalisasi, dan yang ketiga adalah perdagangan internasional yang biasa kita lakukan, yaitu ekspor dan impor. Para pemikir liberal menyatakan bahwa ekspansi multinasional korporat ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa multinasional corporate itu penting. Dipromosikan ideologi globalisme, tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Secara rasional, ekspansi multinasional korporat ke negara-negara yang sedang berkembang disebabkan karena 12 hal. Yang pertama, investasi jenuh di negara-negara multinasional corporate. Selain itu, negara-negara sedang berkembang, sumber daya alamnya melimpah, tenaga kerja murah, kapitalis birokrat tumbuh subur, kapitalis komprador sangat loyal kepada multinasional corporate, pasar potensial bagi kapitalis global, sistem perpajakan fleksibel, kebijakan bea cukai pelabuhan fleksibel, undang-undang perburuhan memihak kapitalis, pemerintahnya memberi jaminan keamanan investasi, memberi kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis global, dan yang terakhir adalah sistem perbankan fleksibel pada negara-negara yang sedang berkembang. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk, modal, dan pinjaman. Dan yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan, barang bahan baku, barang setengah jadi, dan barang yang jadi. Dan yang ketiga itu adalah aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir, serta perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang perdagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Bagi negara yang sedang berkembang, hadirnya multinasional corporate adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia multinasional corporate untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta pendidikan negara-negara sedang berkembang. Namun, di balik itu semua ada selirik keuntungan, yaitu
dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, dan yang kedua adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Risiko yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah satu, ketidakpastian nilai tukar falas, karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Dan yang kedua adalah risiko negara atau country risk yang tinggi. Multinasional corporate dapat menguasai politik negara yang sedang berkembang karena ekonomi telah dihegemoni dan didominasi. Bagaimanapun juga, manajemen keuangan internasional itu penting dipelajari karena dapat membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Selain itu, mengetahui siklus ekonomi dunia yang tumbuh, krisis, dan yang sedang recovery, juga mengetahui kelebihan multinasional corporate dalam memberdayakan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga negara-negara yang sedang berkembang tergantung kepadanya. Selain itu, mengetahui moral bangsa, seperti patriot, kapitalis birokrat, dan kapitalis komprador. Selain itu, memahami karakter multinasional corporate yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Juga mengetahui aliran dana dari negara maju ke negara-negara yang sedang berkembang dan dari negara yang sedang berkembang ke negara yang maju. Pada sistem moneter internasional ialah struktur instrumen institusi dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalnya melalui lembaga internasional monetary fund atau IMF serta World Bank atau Bank Dunia. Bermacam-macam sistem moneter internasional yang lazim digunakan antara lain adalah satu, fixed exchange rate atau kurs tetap, dan yang kedua itu adalah floating exchange rate atau free float atau kurs mengambang, dan yang ketiga itu managed float atau mengambang terkendali, yang keempat target zone arrangement atau pengaturan zona target, yang kelima patch atau kurs terlambat, dan yang keenam ada crawling patch atau tertambat merangkak, dan yang ketujuh adalah patch to a basket atau tertambat pada sekeranjang mata uang. Yang pertama, fixation rate atau kurs tetap. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan, membeli atau menjual falas. Dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menjalankan devaluasi atau revaluasi. Nah, yang pertama membiayai defisit transaksi berjalan melalui pinjaman luar negeri. Yang disebut defisit transaksi berjalan adalah defisit perdagangan luar negeri, yang artinya impornya lebih kecil daripada ekspor. Misalnya Indonesia impornya hanya 8 dolar US dollar dan ekspornya hanya 5 dolar US dollar. Maka defisit transaksi berjalan atau current account-nya adalah 3 dolar US dollar. Yang kedua adalah pengetatan anggaran belanja negara, yang ketiga pengendalian harga dan upah, dan keempat adalah pengendalian kurs. Defisit transaksi berjalan dapat dibiayai utang luar negeri jangka pendek. Jika negara sulit membayar bunga atau anggaran pinjaman, kreditur akan mengalihkan modalnya ke negara yang lebih profitable atau yang dapat membayar. Pada kasus Meksiko pada 1974 membiayai defisit transaksi berjalan negara dengan utang jangka pendek, dan pada tahun 1982 kreditur menarik modalnya. Yang kedua itu ada floating exchange rate or free float atau kurs mengambang bebas. Permintaan dan penawaran pasar falas dipengaruhi oleh tingkat harga dan suku bunga dan juga pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah managed float or dirty float atau mengambang terkendali. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah, tetapi diambangkan biasanya diturunkan nilai berdasarkan keputusan pemerintah, misalnya kurs rupiah terhadap US dollar. Dari 1 US dollar sama dengan 400 rupiah, kemudian naik menjadi 1 US dollar sama dengan 600 rupiah, kemudian naik menjadi 1 US dollar sama dengan 900 rupiah, dan seterusnya sampai
1 US dollar sama dengan 2.400 rupiah. Untuk mengurangi fluktuasi kurs dan tidak stabilnya perekonomian. Yang kedua, interferensi bank sentral, yaitu untuk mengurangi fluktuasi harian atau smoothing out daily fluctuation. Yang kedua, cenderung melawan angina, leaning against the wind. Dan yang ketiga itu adalah terlambat resmi atau unofficial paging. Yang keempat ada target zone arrangement atau pengaturan zona target. Sistem moneter Eropa atau joint float, sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi perubahan kurs. Yang kelima adalah page, kurs tertambat. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara. Dolar Amerika Serikat dipakai patokan nilai mata uang oleh 50 negara. Kalau franc Prancis dipakai oleh 14 negara Afrika. Dan ruble Rusia dipakai 6 negara keluaran Uni Soviet atau ex-Uni Soviet. Yang keenam adalah ada crawling page atau kurs tertambat merangkak. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Dan yang ketujuh ada page to a basket atau kurs tertambat pada sekeranjang mata uang. Sekitar 34 negara menambahkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dagang mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Khusus perkembangan nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah standar emas. Standar emas berlaku pada tahun 1821 hingga 1914. 1 ons emas sama dengan 20,67 US dollar atau sebesar 4,2474 euro. Maka kurs dolar Amerika Serikat dengan pound, maaf tadi 4 dolar 4,2474 pound, maka kurs dolar Amerika Serikat dengan pound sama dengan 20,67 US dollar per 4,2474 pound sama dengan 4,86656 US dollar per pound. Yang kedua itu adalah periode Perang Dunia pada 1918 hingga 1940. Setelah Perang Dunia Pertama, kondisi ekonomi negara-negara kolonialis dan kapitalis makin hancur. Krisis ekonomi kapitalis 1930-an pemicu Perang Dunia Kedua karena mereka saling berebut koloni-koloni yang menghasilkan bahan mentah. Dan yang ketiga itu ada persetujuan Bretton Woods pada 1945 hingga 1971. Negara-negara bekas kolonial atau negara-negara kapitalis membentuk lembaga keuangan internasional, yaitu International Monetary Fund atau biasa kita singkat IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Tujuannya yaitu menyelamatkan ekonomi ex negara-negara kolonialis kapitalis yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Menetapkan US dollar sebagai standar sistem moneter internasional, berlaku kurs tetap, semua negara harus mematok nilai tukarnya dengan US dollar. Yang keempat ada sistem kurs mengambang pada 1971 hingga sekarang. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat rapuh. US dollar tidak mampu dijadikan patokan nilai tukar. Dan yang kelima, sistem moneter Eropa pada anggota 12 negara pada Maret 1979, masyarakat ekonomi Eropa membuat sistem satu mata uang Eropa. Tujuannya membuat benteng pertahanan terhadap persaingan dagang dengan Jepang dan Amerika Serikat. Nilai tukar negara anggota tidak boleh berfluktuasi melebihi 2,25%. Yang keenam ada euro currencies. Dipandang sebagai jenis mata uang, kenyataannya adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain. Berdasarkan uraian-uraian di atas, yaitu dapat dirangkum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh pemerintah, maka disebut sistem kurs tetap.
Sedangkan jika nilai mata uang diserahkan oleh mekanisme pasar disebut kurs mengambang. Nah, suatu mata uang disebut konvertibel jika mata uang tersebut bias dipertukarkan secara bebas dengan mata uang negara lain. Yang kedua, ada 7 alternatif sistem kurs, yaitu mengambang bebas, mengambang terkendali, pengaturan zona target, sistem kurs terlambat, terlambat merangkak, terlambat pada sekeranjang mata uang, dan sistem kurs tetap. Sistem moneter internasional dimulai pada 1821 sejak Perang Napoleon dengan berlaku standar emas pada tahun 1919 hingga 1925. Kurs ber, kurs berfluktuasi pada tahun tersebut dan pada tahun 1925 hingga 1931 berlaku standar emas dan 1931 hingga 1940 berlaku nasionalisme moneter dan 1945 hingga 1971 Bretton Woods, 1971 hingga sekarang yaitu kurs mengambang. Dan kesimpulan yang ketiga, pada 1979 sistem moneter Eropa anggota 12 negara mata uangnya disebut dengan ECU atau Europe Currencies Unit. Indeksnya disebut dengan Exchange Rate Mechanism atau ERM. Dari Europe Currencies Unit dihitung kurs bilateral. Euro currencies adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain selama 3 bulan atau lebih. Pertumbuhan euro currencies bertambah dalam jumlah jutaan dolar setiap bulannya. Yang kedua itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran ialah sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat impor, ekspor, dan arus modal masuk dari kapitalis global. Neraca pembayaran alatnya adalah nilai tukar mata uang. Jika penawaran uang naik, nilai tukarnya depresiasi jika permintaan naik. Dan jika nilai tukarnya apresiasi, misalnya Amerika Serikat ekspor impor ke Inggris, ekspor Amerika Serikat menimbulkan permintaan dolar bagi importir. Karena importir membuatkan pembayaran dengan dolar bagi eksportir menimbulkan penawaran dolar karena ia menerima dolar dan menyimpan di bank atau di saprimoni. Yang kedua ada impor Amerika Serikat menimbulkan penawaran dolar bagi eksportir karena eksportir membutuhkan dolar maka menimbulkan permintaan dolar. Semua transaksi internasional yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai kredit di neraca pembayaran negara tersebut dan diberi tanda positif. Sebaliknya, setiap transaksi yang meningkatkan penawaran terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Di sini ada beberapa aliran barang dan jasa internasional. Aliran barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada produk nasional yang disandingkan dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Yang kedua ada pengeluaran nasional yang sama dengan konsumsi ditambah investasi. Yang ketiga ada pendapatan nasional sama dengan pendapatan nasional dikurang pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurang investasi. Yang keempat ada pendapatan nasional yang lebih besar dari pengeluaran nasional sama dengan surplus kapital dikurangi investasi ke luar negeri, lahir perusahaan global atau multinasional corporate yang kemudian melahirkan kolonialisme modern. Dan yang kelima ada tabungan sama dengan investasi domestik ditambah investasi asing. Negara-negara kapitalis pada umumnya memiliki tabungan, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki tabungan. Hal itu dapat dibuktikan investasi ke dalam negeri pelakunya dalam modal asing. Logikanya, negara-negara yang sedang berkembang tidak akan menabung karena sibuk dengan membangun negaranya yang sedang berkembang tersebut. Yang kedua itu ada lembaga keuangan internasional. Yang pertama IMF. Dibentuk di Bretton Woods pada New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya untuk kerjasama moneter internasional, stabilitas kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran suatu negara, serta meningkatkan mobilitas dana antar negara, juga mewujudkan perdagangan bebas. Yang kedua ada World Bank atau Bank Dunia. International Bank for Reconstruction and Development pada 1944 yang tujuannya memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi.
Yang kedua adalah IFC atau International Finance Corporate, membantu swasta. Yang keempat ada IDA atau International Development Association, pembangunan ekonomi. Yang kelima ada BIS atau Bank for International Settlement, untuk mengatasi krisis keuangan. Yang keenam ada RDA, Regional Development Agencies, pembangunan ekonomi regional Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang ketiga, saya akan membahas tentang mekanisme penentuan kurs mata uang. Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga suatu mata uang nilai kurs rupiah per US dollar. Misalnya 10.000 rupiah per US dollar, artinya membeli 1 US dollar diperlukan 10.000 rupiah, atau harga 1 rupiah sebesar 0,0001 US dollar. Mata uang dapat dikatakan berapresiasi jika harga mata uang makin mahal, dan dikatakan terdepresiasi jika harga mata uang murah. Mata uang Indonesia atau rupiah adalah terdepresiasi terhadap mata uang Amerika Serikat. Dalam mekanisme penentuan kurs mata uang akan dijelaskan beberapa hal, yaitu dari pertama, keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain yang satu, laju inflasi, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat kontrol pemerintah, dan yang kelima adalah pengharapan pasar. Yang kedua, ada pemahaman mekanisme pembentukan kurs. Pelaku bisnis global harus memahami perubahan dan pembentukan kurs. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mata uang itu dalam kondisi berapresiasi atau terdepresiasi, dan untuk meramalkan perubahan kurs. Aliran pembayaran internasional yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang adalah satu, perdagangan internasional. Yang kedua, ada aliran finansial, yaitu investasi kaum kapitalis global. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran internasional adalah satu, perbedaan laju inflasi, dua, perbedaan pendapatan, ketiga, pembatasan transaksi perdagangan, yang keempat, perbedaan suku bunga, dan yang kelima ada pembatasan aliran modal kapitalis global. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pasar falas atau valuta asing. Pasar valuta asing ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer. Terdapat di suatu negara, di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Pasar tersebut pada umumnya digunakan untuk berspekulasi atau judi pada kaum kapitalis. Fungsi pasar falas adalah satu, transfer daya beli, yang kedua adalah penyediaan kredit LRC dan bankers acceptance, dan yang ketiga adalah minimisasi risiko atau hedging, pengamanan, dan forward. Para partisipan dalam pasar falas adalah satu, bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. Yang kedua, individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dari investasi. Yang ketiga adalah spekulasi dan arbiter. Yang keempat, bank sentral. Yang kelima, pialang falas. Tipe-tipe transaksi yang dilakukan dalam pasar falas adalah satu, transaksi spot, nilai tukar saat transaksi terjadi. Yang kedua, transaksi forward, falas diserahkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap, terjadi di pasar antar bank, yaitu pembelian dan penjualan falas secara bersamaan. Beli dan jual pada tanggal yang berbeda, maka disebut spot against forward type. Dalam pasar falas harus dibedakan antara kurs kuotasi, pasar spot, pasar forward, pasar future, dan pasar opsi. Kurs ialah nilai tukar mata uang harga mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Kuotasi ialah kesediaan untuk membeli atau menjual falas pada tingkat harga yang berlaku. Jenis kuotasi ialah satu, kuotasi langsung dan tidak langsung. Yang kedua, cara Eropa dan Amerika. Yang ketiga, kuotasi beli dan jual atau bid and offer quotation. Yang keempat adalah menyatakan kuotasi forward dengan basis poin. Yang kelima, kuotasi forward dalam present tense.
Dan yang keenam ada kurs silang. Paritas daya beli. Saya akan menjelaskan untuk selanjutnya 5 tahun 6, yaitu paritas daya beli atau purchasing power parity. Paritas daya beli lazim disebut hukum satu harga, yaitu yang pertama law of one price, menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan harga komoditas. Yang kedua, komoditas yang sama atau memiliki harga yang sama pula walaupun dijual di tempat yang berbeda. Contohnya, harga gula di Indonesia 5.000 per kilogram dan di Amerika Serikat 0,5 US dollar. Maka paritas daya belinya sama dengan Rp5.000. Yang keenam, paritas tingkat bunga, interest rate parity. Paritas tingkat bunga adalah hukum satu harga di pasar uang. Paritas tingkat bunga sama dengan paritas daya beli. Bedanya kalau paritas tingkat bunga berlaku di pasar sekuritas atau pasar uang. Sedangkan PDB atau paritas daya beli berlaku di pasar barang. Investor dapat memilih investasi di dalam negeri atau di luar negeri tergantung tingkat bunga. Jika tingkat bunga dalam negeri lebih tinggi daripada di luar negeri, ditambah premi atau diskon kurs forward tahunan, maka investor memilih investasi di dalam negeri. Dan sebaliknya, jika investor investasi di luar negeri, mereka mengharapkan resiko perubahan kurs, maka mereka harus mengadakan kontrak forward. Pada paritas tingkat bunga, unsur pokoknya adalah perbedaan tingkat bunga dan premi kurs forward. Selanjutnya ada hedging, arbitrasi, dan spekulasi. Hedging ialah tindakan untuk membatasi resiko dan exposure. Hedging dapat melalui pasar forward. Misalnya, yang pertama, PT ABC Indonesia membeli barang dari PT X Amerika Serikat sebesar 1 juta US dollar. Pengiriman 2 bulan setelah order diterima dan pembayaran 1 bulan setelah barang diterima. Jadi 1 juta US dollar harus dilakukan 3 bulan sejak order diserahkan. Untuk menghilangkan ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap US dollar, 3 bulan yang akan datang PT ABC membeli 1 juta US dollar di pasar forward yang diasumsikan 1 US dollar sebesar Rp5.180. Ramalan nilai spot yang pada rupiah per US dollar selama 5 bulan adalah 5.000, 5.100, 5.200, 5.300, dan 5.400 rupiah. Arbitrasi. Arbitrasi ialah tindakan pembelian atau penjualan komoditi termasuk falas di suatu tempat dan pada saat yang bersamaan menjual atau membeli kembali komoditi di tempat lain pada tingkat harga yang menguntungkan. Arbitrasi timbul karena ada perbedaan harga untuk suatu komoditi yang sama. Arbitrasi menyamakan harga komoditi di berbagai tempat. Yang ketiga, selisih harga adalah besarnya biaya transaksi. Spekulasi usaha meraih keuntungan melalui perdagangan valuta asing yang didasarkan pada perdagangan falas yang didasarkan pada pengharapan terhadap nilai tukar mata uang di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan motif strategis investasi asing. Dalam buku berjudul Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Internasional karangan Dr. Andas Handaru Yulianti, MBA, dan Handoyo Prasetyo SE, menjelaskan teori klasik mengenai perdagangan internasional, lebih memfokuskan pada kegiatan ekspor dan impor yang ditentukan oleh keunggulan komparatif, sedangkan investasi luar negeri, lisensi, dan kontrak manajemen bukan merupakan bagian dari teori klasik motivasi untuk melakukan investasi luar negeri berdasarkan pada 5 pertimbangan saja, yaitu 1. Mencari pasar, 2. Mencari bahan baku, 3. Mengajar efisiensi produksi, yang keempat mencari pengetahuan, dan yang kelima kestabilan politik. Mencari pasar. Pencarian pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan diekspor ke luar negeri. Sebagai contoh, perusahaan mobil di Amerika Serikat yang berproduksi di Eropa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Eropa.
Dan yang kedua, mencari bahan baku. Mencari bahan baku baik digunakan ekspor, proses produksi selanjutnya, atau untuk dijual di dalam negeri. Yang ketiga, mengejar efisiensi produksi. Memproduksi di negara-negara yang biaya produksinya lebih murah. Sebagai contoh, tenaga kerja yang murah dan untuk memproduksi komponen elektronik di Taiwan, Indonesia, Malaysia, dan Meksiko. Seperti contohnya, mohon maaf, bila Honda PCX dijual di Indonesia, harganya akan mahal karena barang tersebut berasal dari luar negeri. Nah, berbeda dengan harga NMAX. NMAX lebih murah di Indonesia karena diproduksi di dalam negeri. Itu. Selanjutnya, mencari pengetahuan. Beroperasi di luar negeri untuk memperoleh keuntungan dari teknologi atau keahlian manajemen. Sebagai contohnya, perusahaan Jerman, Belanda, dan Jepang membeli perusahaan elektronik Amerika Serikat untuk dipelajari teknologinya. Sama halnya dengan Cina. Cina biasanya mempelajari suatu teknologi hingga ke luar negeri dan pulang membawa ilmu dari teknologi tersebut hingga membuat imitasi bahkan yang lebih hebat daripada barang yang diproduksi pada negara asal yang dipelajari. Yang kelima, ada mencari kestabilan politik. Membutuhkan dan membuat operasi baru di negara yang mempunyai stabilitas politik yang tinggi, sehingga tidak mungkin negara tersebut mengambil alih atau turut campur pada urusan perusahaan swasta. Sebagai contoh, banyak perusahaan di Hong Kong yang menginvestasikan uangnya di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia karena akan ada pengambil alihan Hong Kong oleh Republik Rakyat Cina pada bulan Juli 1947. Pertimbangan strategik merupakan motivasi yang lebih penting dalam investasi luar negeri daripada pertimbangan keuangan. Meskipun analisis keuangan seperti analisis aliran kas sering digunakan untuk menganalisis suatu proyek dengan tepat, namun tidak selalu merupakan faktor penentu dalam memilih negara mana yang sebagai tujuan investasi. Sebagai survei dan studi kasus mengenai investasi luar negeri menekankan pada motif strategik. Namun demikian, keputusan yang rasional memaksimalkan laba dan motif ekonomi juga menjadi pertimbangan pada teori ekonomi internasional modern. Pelaksanaan perusahaan multinasional lebih konsisten pada maksimalisasi laba jangka panjang atau laba bersih atau aliran kas dan nilai saham. Sedangkan dalam buku yang berjudul Keuangan Perusahaan Internasional International Corporate Finance, edisi 8 karangan Madura Jeff menjelaskan pada sebagian kasus multinasional corporate melakukan di FDI karena tertarik untuk meningkatkan pendapatan mengurangi biaya atau keduanya. Berikut motif-motif terkait pendapatan. Yang pertama, ada menarik sumber permintaan baru, memasuki pasar yang menguntungkan. Dan ketiga, memanfaatkan keuntungan monopolistik. Dan yang keempat, ada reaksi terhadap batasan perdagangan. Yang kelima, diversifikasi risiko secara internasional. Yang kedua, ada motif terkait biaya. Yang pertama, memanfaatkan skala ekonomi secara penuh. Yang kedua, menggunakan faktor produksi asing yang menguntungkan. Dan yang ketiga, penggunaan bahan mentah asing. Yang keempat, penggunaan teknologi asing. Dan yang kelima, reaksi terhadap perubahan kurs. Mungkin saya cukupkan sampai sini saja mengenai pembahasan saya pada modul 1 yang bertajuk Manajemen Keuangan Internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekeliruan pengucapan dan kekurang fasihan saya dalam menyampaikan modul ini yang bertujuan untuk mengisi atau menyelesaikan tugas saya pada ujian tengah semester. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 26 pada pukul 6 pagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.